Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video tutorial studi bioinformatik. Kali ini kita akan mencoba mendesain primer untuk tetraprimer ARMS PCR dengan jenis prime. Tetraprimer ARMS PCR merupakan suatu teknik multiplex PCR yang menggunakan lebih dari sepasang primer. Karena di sini disebutkan tetra, artinya kita akan menggunakan 4 buah primer atau 2 pasang primer. Tujuan dari tetraprimer ARMS PCR salah satunya adalah untuk mendeteksi apakah sekuen kita atau sampel DNA kita memiliki mutasi atau single nucleotide polymorphism. Oke, langsung saja kita buka software Genius Prime-nya. Oke, di sini saya sudah ke jendela atau Windows untuk software Genius-nya. Di sini saya sudah menampilkan sekuen yang akan kita jadikan sebagai template untuk mendesain primer tetraprimer ARMS PCR. Nah, ini saya sudah menandai atau menganotasi SNP yang akan kita cek pada metode ini. Ini adalah RS7895340 di mana wild type-nya adalah memiliki alel G, sedangkan yang mutasinya memiliki alel A. Nah, kita akan mendesain primer. Yang pertama, primernya adalah 2 buah primer yang spesifik alel. Yang pertama, primer yang spesifik alel G. Nah, kita bisa buat dengan cara memblok bagian ini dengan ujungnya adalah si basa G-nya ya. Nah, misalnya sampai di sini ya. Nah, di sini diberitahu dia TM-nya sekitar 51,4. Nah, tinggal kita tambahkan ini. Nah, misalnya ini adalah kandidat untuk forward misalnya. Nanti kita ganti dia sebagai primer forward. Nah, nanti akan muncul hasil perhitungannya. Karakteristik primernya panjangnya 18, TM-nya 47, persentasinya 44, tidak ada hairpin dan tidak ada self dimer. Nah, artinya kita nanti juga akan mendesain primer yang lain, 3 primer yang lain dengan TM yang berdekatan dengan TM ini. Jadi tujuan untuk memudahkan kita dalam optimasi tetraprimer ARMS PCR, keempat primer yang digunakan itu memiliki TM yang berdekatan atau selisihnya maksimal 3 derajat. Kemudian klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendesain primer yang untuk alel A. Nah, alel A itu kita rancang untuk primer reverse-nya di sebelah sini. Nah, misalnya segini ya. Kemudian tinggal tambahkan. Ini berarti dia primer reverse. Kemudian kita beri nama di sini reverse alel A. Nah, karena dia adalah alel A, sedangkan di sini adalah G, otomatis kita harus mengganti ujung yang di sini menjadi, karena dia reverse, kita harus mereverse komplemennya. Artinya G di sini dia akan menjadi C. Kalau dia di sini A, harusnya di sini adalah T. Jadi kita ganti di ujung sini dengan T. Nah, makanya nanti akan muncul di sini perhitungannya dia match pada posisi ujungnya itu T. Jadi ini dia akan spesifik dengan alel yang A.
ya. Jadi ingat kembali bahwa kalau untuk primer reverse itu kita harus mereverse komplement. Jadi yang tadinya di sini dia akan menjadi di belakang. Jadi dan di reverse dan komplementnya G berarti dia C tadi ya. Kemudian saya ganti karena kita maunya di sini A, berarti di sininya adalah C. T, A, G, C dan seterusnya sampai di belakang adalah harusnya ada 4A dan G. 4A dan G. Oke. Nah, ini kita set sebagai primer reverse, TM-nya 50. Nah, ini kita cek lagi, tadi kan 47 ya kalau tidak salah, yang sebelumnya masih beda sekitar 3 derajat, mungkin tidak masalah. Dan persen GC-nya 38, tidak ada hairpin, tidak ada self dimer. Oke. Kita klik OK. Nah, untuk yang spesifiknya kita sudah punya spesifik alalnya. Nah, sekarang kita akan mendesain primer untuk primer outer namanya. Jadi kalau ini primer inner karena di bagian dalam, nanti kita akan mendesain primer outer yang berfungsi sebagai pasangan dari masing-masing kedua primer spesifik alel ini dan juga sebagai internal kontrolnya. Nah, kita akan mendesain Nah, untuk primer outer kita akan desain dengan ukuran yang berbeda. Dari misalnya untuk pasangan dari primer reverse alel A, kita akan desain primer forward misalkan di daerah sini ya. Ini nanti silahkan disesuaikan saja maunya berapa, misalkan di sini ya, ini dia. Oke, segini. Ini primer forward outer kita buat forward outer. Ini time-nya 50. Persen GC-nya 42, tidak ada hairpin, tidak ada self dimer. Ini kadang-kadang karena kita mereka-reka bisa jadi langsung dapat yang bagus, bisa juga tidak. Jadi silakan uji coba sendiri-sendiri. Kemudian, nah ini kita cek panjang amplikonnya dari sini. Dari sini sekitar 235 base pair. Artinya kita harus membuat mendesain primer reverse-nya itu dengan ukuran yang jauh berbeda dari 235 ini supaya bisa teramati, bisa terbedakan ketika di elektroforesis. Jadi jangan sampai ukurannya berdempet. Atau kalau beda tuh bedanya bisa minimal 100 base pair sehingga bisa teramati dengan baik. Nah, kita agak geser ke bawah. Mungkin di sekitaran sini bisa kita set ya, ini klik ini adalah untuk primer reverse berarti ini reverse outer. TM-nya 51 masih oke, tidak ada hairpin, tidak ada self dimer, posisinya juga masih oke. Klik oke. Nah, kita lihat panjangnya berapa dari sini ke sini ya. Ini temennya 447, berarti nanti kita akan punya amplikon, akan ada amplikon berukuran 447 base pair, kemudian akan ada amplikon berukuran 235 base pair, dan amplikon berukuran yang terakhir berukuran 647 base pair. Nah, untuk yang 647 base pair ini harus ada di setiap sampel karena dia internal control, karena tidak spesifik SNP. Jadi di sini adalah untai yang umum gitu. Kemudian untuk kalau misalnya nanti ada
sampel kita itu dia memiliki alel G, maka yang muncul adalah 647 base pair dan 447 base pair yang muncul. Jadi cuma 2 pita. Sedangkan kalau yang dia memiliki alel A selain 647 base pair akan muncul band berukuran 235 base pair. Namun ketika sampel kita itu heterozigot, artinya dia ada alel G dan alel A, maka yang muncul adalah band 647 base pair, kemudian band berukuran 235 base pair, dan band berukuran 447 base pair. Ya, mungkin sekian video tutorial dalam mendesain primer untuk Tetra Primer RMS PCR ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kepentingan penelitian Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.